Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sekarang kita berada di SDI Ar-Raudhah Broadcast Media Edukasi Tanpa Limit dengan saya Mr. Muhammad Khairul Anwar dalam program spesial Hasanah Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Hari ini saya tidak sendiri, saya merasa sangat terhormat karena saya bisa mewakili teman-teman untuk berbincang langsung dengan beliau Agus Muhammad Najib Miftahul Jinan, selaku Kepala Pondok Pesantren Mazru'atul Fatah Siman. Selamat siang Gus. Selamat siang juga, alhamdulillah. Pripun kabare? Sehat, semoga diterima Allah puasa kita semuanya. Alhamdulillah. Meskipun dalam keadaan puasa dan di tengah-tengah kesibukan beliau, bersedia meluangkan waktu di antara kita semua. Tak terasa kita sudah berada dalam pertengahan puasa dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Tentu sebagian banyak orang muslim mulai menambah ibadah-ibadahnya dan mengharap malam Lailatul Qadar. Sebelum kita lanjut berbincang, mungkin Gus Najib sakit memberikan penjelasan apa sih malam Lailatul Qadar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru illa biidznillah. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masya Allah ma kana mani madnin minallah. Bismillah masya Allah la haula la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara online dalam podcast media edukasi tanpa limit yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren atau Boarding School SDI Ar-Raudhah Miru Lamongan. Alhamdulillah untuk menambah wawasan kita dari segi zaman milenial yang melalui online itu kita bisa memanfaatkannya. Jadi tema siang ini tentang malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu suatu malam hari yang hanya ada di bulan Ramadan, yang mana diturunkannya Al-Quran. Secara genap sempurna malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran yang mutlak untuk wahyu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam surat Al-Qadar dikatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu inna anzalnahu, dhamir haknya itu kembali kepada Al-Quran. Yang diturunkan Allah adalah Al-Quran. Daripada itu, maka malam ini menjadi malam yang mulia. Bahkan malam-malam yang dicari oleh orang muslim, bahkan menjadi motivasi tersendiri, sehingga di akhir Ramadan itu bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini dilipat gandakan pahalanya seperti halnya 1000 bulan. Kalau 1000 bulan dihitung dalam bulan, dalam tahun mungkin sekitar 83 tahun. Ya, itu lipat gandanya. Tapi bukan berarti dengan Lailatul Qadar yang istimewa ini yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1000 bulan, bukan berarti kita menafikan harus leha-leha, boleh leha-leha dalam setelah bulan Ramadan. Bukan. Tapi bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar terjadi, itu ditunjukkan untuk para kaum muslimin agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar memanfaatkan. Karena malam Lailatul Qadar itu malam yang diijabahi doa. Malaikat diturunkan ke bumi beserta malaikat Jibril untuk mengangkat doa-doa kaum muslimin semuanya. Tidak ada permintaan satupun yang ditolak oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam yang istimewa, yang sejarahnya penuh dengan keistimewaan sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran sendiri surat Al-Qadar semua menyatakan bahwasanya dalam mulai ayat pertama sampai ayat akhir
itu memuliakan malam Lailatul Qadar, mengistimewakan malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaannya Gus, mengapa sih malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang sangat istimewa untuk umat muslim? Karena umat muslim itu diibaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahron. Di dalam keimanan seorang muslim itu biasanya yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, kadang-kadang kalau bulannya enggak relevan atau bulannya tanpa ada munasabah momen-momen tersendiri, kadang-kadang kita meremehkan. Oleh karenanya itu malam Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, meskipun kemuliaan bulan Ramadan tidak menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah dengan arba'atul asyhurul hurum, tapi bulan Ramadan menjadi mulia karena sebab adanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan tersendiri itu mulia karena saking mulianya sehingga di akhir Asyurul Awakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu dikatakan oleh Rasulullah itkun minan nar. Jadi bulan Ramadan itu, maaf sebelumnya saya menyampaikan bulan Ramadan dulu ya, monggo, biar bisa sinkron nanti ya. Jadi bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Awaluhu rahmah, wa akhiruhu wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. Bulan Ramadan dibagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama 10 hari pertama itu merupakan rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 10 hari pertama merupakan rahmah. Barang siapa yang mendapatkan rahmah dari Allah pasti tidak akan disiksa. Pasti akan mendapatkan hidayah. Maka malam 10 hari pertama di bulan Ramadan yang merupakan rahmah ini, kita harus bisa menggunakan sebaik mungkin untuk memanfaatkan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan. Kedua, ausatuhu maghfirah, pengampunan. Pengampunan ini merupakan rentetan daripada rahmah. Karena orang yang mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu Wa Taala la yu'adzibhum, tidak akan disiksa. Maka tidak heran manakala setelah rahmah menjadi maghfirah, pengampunan. Nah, setelah maghfirah, setelah pengampunan, maka yang terakhir adalah finishing kita di itkun minan nar wa akhiruhu itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Lah, pembebasan dari api neraka ini merupakan finishing daripada semua tujuan. Karena kita tujuannya meskipun beribadah kita dengan segala kondisi dengan penuh kekurangan, tapi tetap mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa ridhonya sehingga bisa masuk surga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itkum minan nar, pembebasan dari api neraka ini merupakan itkun minan nar, merupakan hadiah dari Allah yang Allah kirimkan kepada kaum muslimin di bulan Ramadan untuk mengangkat derajat di surga. Kalau kita bisa menangi bulan Ramadan, maka kita harus bersyukur di Ashrul Awakhirnya. Karena di hari-hari akhir bulan Ramadan itu semuanya mulia sekali. Maka malam Lailatul Qadar ditaruh di malam Ashrul Awakhir, terutama di malam-malam ganjil. Lah, di malam-malam ganjil ini para kaum muslimin biasanya menganggap terjadi malam Lailatul Qadar. Tetapi Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu kapan? Hikmahnya adalah untuk agar tetap hamba kaum muslimin menyongsong, menyambut dan beramai-ramai mengambil kesempatan agar bisa menemukan malam Lailatul Qadar. Itu. Lailatul Qadar istimewa ya karena menjadi malam yang mulia daripada itkun minan nar tadi tersebut. Tadi dijelaskan sama Gus Najib itu
ada malaikat yang turun Iya. ketika malam Lailatul Qadar. Iya. Nah, kenapa sih malaikat itu ikut turun, Pak Gus? Sebenarnya malaikat turun ke bumi tanpa disuruh oleh Allah bukan hanya di malam Lailatul Qadar. Malaikat turun ke bumi itu sejatinya adalah setiap hari, bukan hanya malam Lailatul Qadar saja. Karena di dalam kitab Maulid Ad-Diba dikatakan wa yunadi hal min mustaghfir hal min taib. Malaikat turun ke bumi mengabsen, menghandle seluruh keperluan daripada hamba-hambanya. Hal min mustaghfir, apakah ada yang beristighfar? Maka diangkatlah istighfar tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus juga hal min mustaghfir hal min taib, apakah ada yang bertaubat di malam tersebut? Maka diangkat oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal min talibi hajatin fauni lahul matalib. Barang siapa yang mempunyai, apakah ada yang mempunyai hajat kebutuhan dunia akhirat yang diungkapkan, dimunajatkan di malam hari, utamanya di sepertiga malam hari sebelum subuh, waktu tahajud, itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang diturunkan oleh Allah selain daripada malaikat Jibril itu setiap malam pasti diturunkan. Akan tapi kalau malam Lailatul Qadar diturunkan malaikat Jibril dengan dalih tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi tanazzalul malaikatu itu turunnya malaikat, ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun ke bumi untuk menghandle semua kebutuhan kaum muslimin yang beribadah di malam tersebut. Hari. Jadi setiap Lailatul Qadar pasti akan diangkat oleh Allah semua doa-doa kita dengan wasilah malaikat Jibril yang menghandle-nya. Kita tahu bahwasanya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama. Malaikat yang sering menghandle Nabi Muhammad SAW, malaikat yang menurunkan wahyu, membagikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari itu malam Lailatul Qadar bisa lebih menjadi istimewa. Di sini ada beberapa yang mengatakan itu di malam Lailatul Qadar turun itu di 10 malam terakhir, dan ada yang mengatakan itu di malam-malam ganjil. Nah, di sini sebaiknya kapan sih sebagai umat muslim kita untuk menyongsong atau menyambut malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Jadi begini, apa istilahnya, sesuai yang sudah terkenal atau yang sudah menjadi maklum bagi kita, malam Lailatul Qadar turun di 10 hari terakhir, tepatnya di malam ganjil, itu sebenarnya sudah tertulis oleh ulama yang ahli kasyaf lillahi ta'ala. Jadi ada beberapa ulama yang bisa melihat malam Lailatul Qadar. Itu sampai-sampai dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar bisa ditandai. Bisa ditandai. Kalau Ramadannya hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya hari Jumat misalnya. Itu bisa. Menurut ulama yang ahli kasyaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita kaum muslimin yang du'afa ini, yang penuh dengan dosa ini, cukup mengikuti ajaran-ajaran ulama sehingga kita meyakinkan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di Ashrul Awakhir dan di malam ganjil. Tapi toh meskipun begitu, kita jangan sampai meremehkan malam-malam yang genap. Malam-malam yang lainnya. Jadi kita harus tetap selama bulan Ramadan ini bisakan kita menjadi seperti halnya kuda. Fursanul lail, ruhbanun nahar. Kalau pagi giat, kalau pagi semangatnya seperti halnya kuda. Kalau malam seperti halnya kuda yang berjalan, sedang berperang. Ruhbanun nahar, di siang harinya dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kuda ketika berpacu. Lah, malam genap yang di Ashrul Awakhir itu
bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu sifatnya memutar. Jadi mungkin di sini malam, tapi di Arab Saudi siang. Nah, kita malam Lailatul Qadar tidak mengerti kapan datangnya. Kita hanya disuruh untuk menyongsong, untuk berdoa, dan untuk menyambut beramai-ramai malam Lailatul Qadar. Maka jangan sampai meremehkan malam genapnya. Bukan malam ganjil. Kita bermain saja, kita leyeh-leyeh saja, ngopi, ngafe, dan lain sebagainya. Jangan. Itu merupakan kerugian bagi kita. Karena Ramadan itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti halnya orang yang berpanen. Berpanen apa? Yaitu berpanen kebaikan. Berpanen ke amal soleh. Jadi malam genapnya itu bisa menjadi pemicu malam Lailatul Qadar mungkin di negara yang lainnya. Jadi tidak ada alasan membeda-bedakan hanya semangat di malam ganjil saja untuk menyongsong malam Qadar. Namun terjadinya malam Lailatul Qadar itu biasanya memang di malam ganjil. Menurut ahlillah seperti itu. Tadi kan sempat dikatakan ada tanda-tanda untuk malam Lailatul Qadar. Mungkin Gus Najib saged menjelaskan kita sebagai muslim yang awam ini biar tahu, oh ini tanda-tanda Lailatul Qadar, biar lebih giat untuk beribadahnya. Lah, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu terjadi bukan sebelumnya, tapi terjadi setelahnya. Jadi bisa diketahui di malam Lailatul Qadar itu biasanya ketika menyongsong pagi harinya. Termasuk diantaranya adalah mataharinya tidak terlalu panas, hangat ya, segar. Terus mataharinya itu tidak terlalu terbitnya tidak terlalu mencorong kalau seperti halnya biasa hari-hari biasa. Terus tidak ya seperti mendung. Ibaratnya seperti mendung, sehingga ketika sudah seperti itu hati kita akan lunak. Pasti orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, sehingga paginya dia merasakan kenyamanan tersendiri, ketentraman dan ketenangan. Itu merupakan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Mungkin pernyataan itu dispundi. Yang sempit bagaimana? Malam yang sangat sempit. Malam yang sangat sedikit. Nggih. Memang Lailatul Qadar itu terjadi hanya beberapa waktu, tidak satu malam seutuhnya. Maka dikatakan sempit itu ya kita kurang tahu pastinya ya berapa jam, karena kita masih duafa, penuh dengan dosa, belum bisa melihat langsung Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu memang waktunya sempit dan sedikit. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang kebetulan ketika malam Lailatul Qadar lewat, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan diremehkan. Kesempitan ini tidak menjadikan mungkin Allah berkehendak lain agar bagaimana, tidak. Tapi malam dengan sempitnya Lailatul Qadar ini diibaratkan untuk agar kita tetap giat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang pernah mengatakan seperti ini, Gus. Ketika malam Lailatul Qadar itu datang, ada angin yang spoi-spoi. Iya, termasuk. Maka termasuk diantaranya malam Lailatul Qadar itu tidak hujan. Mendung ya. Seperti mendung. Tanda-tandanya kalau malam seperti udara mendung. Itu ada yang mengatakan bulannya sangat terang. Iya, betul. Cahaya bulannya juga sangat terang. Terus suasananya agak sedikit mendung tapi menenangkan. Terus paginya sejuk. Tanda-tanda seperti itu tadi yang saya katakan tadi itu juga bisa merupakan tanda-tanda. Tapi yang paling banyak orang bisa merasakan Lailatul Qadar ketika mereka di waktu pagi harinya. Karena malam Lailatul Qadar
tidak ada yang pernah ngerti kapan datangnya. Itu. Oke, untuk mengakhiri podcast ini Gus, mungkin sakit memberikan pesan atau closing statement tentang Lailatul Qadar. Jadi pesan saya, karena tadi sudah banyak sedikit menyinggung Lailatul Qadar, yang intinya adalah kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berburu malam Lailatul Qadar di Asyrul Awakhir. Maka tiada lain pesan kami hanyalah teruslah beribadah, teruslah memanen kebaikan di dalam bulan Ramadan. Kita entah bisa menjumpai Ramadan yang akan datang apa tidak. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu berkata, kalau bulan Ramadan itu pasti berlalu. Tapi meskipun berlalu, pasti kembali. Tetapi kita kalau sudah berlalu dan nggak akan kembali, maka gunakanlah sebaik mungkin di bulan Ramadan, kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan, gunakanlah sebaik mungkin sehingga kita bisa mendapatkan titel Itqun minan nar. Nomor 2, pesan saya untuk menyongsong bulan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak baca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna itu adalah doa yang dibaca di bulan Ramadan tok. Iya kan? Selain bulan Ramadan nggak ada istilah doa baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah hanya untuk apa? Di bulan Ramadan saja. Utamanya untuk menyongsong Lailatul Qadar. Terus ada juga Rasulullah mengatakan Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu bulannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya kemuliaan-kemuliaan di dalam umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di bulan Ramadan. Maka sebodoh-sebodohnya orang adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan munasabah atau momen tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh guru besar kami Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, al-jahil man lam yantafi min barakatil munasabat. Orang bodoh adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum-momentum yang baik itu. Jadi semuanya tujuannya tiada lain, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah. Masalah-masalah yang lain itu pasti akan dihandle oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah, lalu Allah akan memperbaiki hubungan atau urusan kita. Jadi seperti halnya umpan pancingnya, kita harus memancing dulu ke Allah, maka Allah akan apa istilahnya? Memberikan hasil yang memberikan hasil sesuai. Nah, tapi kita harus ingat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu doa diijabahi. Kita harus ingat bahwasanya ijabahnya Allah Subhanahu wa taala itu di saat yang tepat, bukan di saat yang cepat. Nah, kita harus tahu bahwasanya kita yakin doa kita diijabahi oleh Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah, sehingga kita tidak putus asa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang-orang itu putus asa karena merasa nggak dikabulkan doanya. Padahal janjinya Allah pasti diijabahi. Maka perlu diingat bahwasanya ijabahnya Allah itu ada 4 perkara. Mungkin diganti yang lebih baik, mungkin ditunda, mungkin diselamatkan dari marah bahaya. Itu semua adalah ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah kita selalu berdoa kepada Allah agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan kita dengan baik, dengan semaksimal mungkin, sehingga kita bisa panen kebaikan di dalam bulan Ramadan, mendapatkan titel finishing Itqun minan nar
terbebas dari api neraka. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Mendoakan kedua orang tua kita dengan cara memerdekakan agar beliau-beliau yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal terbebas dari api neraka. Ya, sudah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Najib yang telah memberikan banyak pencerahan pada siang hari ini tentang malam Lailatul Qadar. Semoga apa yang beliau jelaskan tadi semoga bisa bermanfaat bagi pemirsa semua, dan semoga di sisa Ramadan ini kita bisa diberi kenikmatan ibadah dan mendapat malam Lailatul Qadar. Dan semoga puasa kita mendapat kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila dalam berbincang-bincang pada siang hari ini banyak tutur salah kata ya dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri podcast kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.